Avatar adalah sebuah film fiksi ilmiah yang diproduksi pada tahun 2009, disutradarai oleh James Cameron dan dibintangi oleh beberapa nama-nama beken seperti Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, dan juga Sigourney Weaver. Nah, filmnya sendiri menceritakan tentang pertengahan abad ke-22 ketika manusia udah berhasil melakukan perjalanan antar bintang, di mana mereka kemudian sampai di sebuah planet yang ada di dalam sistem bintang Alpha Centauri. Nah, kehadiran manusia tersebut rupanya mengancam keberadaan suku lokal di tempat itu. Sampai-sampai kedua spesies itu harus saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Nah, buat yang udah nonton filmnya, gue ucapin terima kasih. Dan bagi yang belum atau sama sekali nggak tahu ini film apa, yuk bareng kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Dan selamat datang di dunia monster. Cerita dimulai pada tahun 2154. Diceritakan kalau sumber daya alam yang ada di bumi telah habis. Karena itu, pemerintahan dunia kini mulai melakukan sebuah terobosan yang memakan waktu cukup lama, di mana kemudian Badan Pengembangan Sumber Daya atau RDA berhasil menemukan adanya mineral berharga yang bernama Unobtainium, yang lokasinya itu berada di sebuah planet di sistem bintang Alpha Centauri, di mana planet itu kemudian diberi nama sebagai Pandora. Nah, dengan ditemukannya sumber daya yang baru, maka kini manusia berencana untuk menambangnya. Namun sayang, nggak semudah itu. Hal itu dikarenakan atmosfer yang ada di Pandora sama sekali nggak bisa ditinggali oleh manusia. Selain itu, Pandora rupanya juga dihuni oleh makhluk humanoid cerdas berkulit biru yang disebut sebagai Na'vi, yang memiliki tinggi sekitar 10 kaki atau 3 meter. Nah, untuk bisa menjelajahi Pandora sekaligus memperkecil resiko, beberapa orang ilmuwan berhasil menciptakan sebuah terobosan yang diberi nama Avatar. Tapi sayang, seorang ilmuwan yang bernama Tommy yang udah mendaftarkan dirinya sebagai operator dikabarkan meninggal dunia. Nah, karena program Avatar harus bisa terus berjalan, RDA kemudian terpaksa mengirim adiknya Tommy yang bernama Jack. Dia ini adalah seorang marinir yang mengalami kelumpuhan di bagian kakinya. Next kemudian, beberapa tahun berselang, Jack akhirnya sampai di planet Pandora bersama dengan sekelompok anggota marinir. Di sana, Jack bertemu dengan Dr. Norm yang kemudian dibawa ke laboratorium untuk bertemu sama kepala program Avatar yang bernama Dr. Grace. Rencananya, Jack dan Norm akan mengendalikan tubuh yang disebut Avatar tadi dari jarak jauh. Nah, Avatar ini sendiri adalah tiruan yang dibuat dengan cara menggabungkan DNA manusia dengan DNA dari penduduk lokal Pandora. Sebenarnya, salah satu Avatar ini dibuat hanya untuk almarhum abangnya. Namun, karena dia udah meninggal, makanya Jack yang dipilih, karena hanya dia yang memiliki DNA yang sama dengan Tommy. Tapi sayangnya, Dr. Grace menganggap kalau Jack nggak akan cocok dengan program tersebut, atau bisa dibilang Jack ini bukanlah orang yang tepat. I know who you are and I don't need you. I need your brother. Namun karena keputusan itu udah dibuat, maka Dr. Grace mau nggak mau harus menerima Jack. Nah, keesokan harinya Jack memulai latihan pertamanya. Pertama-tama Jack harus dimasukkan dulu ke dalam sebuah tabung yang disebut sebagai cryo, di mana tabung ini adalah tempat untuk menghubungkan pikiran dengan avatar miliknya. Rupanya, dengan tubuh barunya saat ini, Jack malah merasa sangat bahagia. Saking senangnya, Jack bahkan terus berlari sambil berteriak kegirangan. Meskipun tubuh ini dikendalikan dari jarak jauh, tapi seenggaknya dengan tubuhnya sekarang ini, dia bisa merasakan yang namanya hidup normal kembali. Next, gak lama berselang, Jack kembali ke tubuh asalnya. Dari sana, dia kemudian bertemu dengan kepala keamanan RDA yang bernama Kolonel Miles. Di sini, Jack lalu diberitahu tentang misi apa yang harus dilakukan nantinya. Jadi, Jack diminta untuk masuk dan berbaur sekaligus mempelajari para penduduk lokal. Mulai dari kebiasaannya dan bagaimana cara mereka bekerja sama. Bagi si Kolonel, penggunaan avatar yang dipadu dengan orang-orang sains adalah sesuatu yang menyedihkan. Karena bagi Miles sendiri, militer adalah cara yang sebenarnya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Karena itu di sini Miles meminta kepadanya supaya nantinya Jack bersedia memberikan setiap laporan yang dia dapatkan tentang Na'vi kepada dirinya terlebih dahulu. Dan jika berhasil, maka Miles berjanji akan membantu membuatkan kaki baru untuk Jack. Nah, dari sana Jack
Norm dan juga Dr. Grace akan melakukan sebuah misi untuk mengumpulkan beberapa sampel yang mereka butuhkan. Di sini, Jack akan mengawal avatar Dr. Grace dan juga Norm untuk menyelinap masuk ke dalam hutan. Sebenarnya, baik Dr. Grace dan juga Norm selama 5 tahun belakangan ini udah berbaur sama Na'vi. Mereka bahkan sempat membuat semacam sekolah supaya anak-anak Na'vi bisa belajar. Tapi suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan hubungan antara manusia dan Na'vi malah semakin renggang. Jack dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengumpulkan beberapa sampel. Tapi sial, nggak lama setelah itu, mereka malah diserang oleh satwa liar yang ada di hutan Pandora, di mana akibatnya Jack sekarang harus kabur demi menyelamatkan dirinya. Untungnya Jack masih bisa selamat, di mana dia sekarang udah terpisah dengan Dr. Grace dan juga Norm. Nah, karena nggak menemukan di mana keberadaan Jack, pilot helikopter yang bernama Trudy dengan terpaksa harus membawa Dr. Grace dan juga Norm kembali ke markas mereka. Ketika malam tiba, Jack yang bingung mau kemana, kini kembali diganggu oleh beberapa hewan. Namun, pas Jack dalam keadaan terdesak, tiba-tiba muncul satu sosok wanita Na'vi yang datang menyelamatkannya. Dia ini bernama Neytiri, anak dari pemimpin klan Omaticaya. Nah, karena Jack ini nggak tahu harus kemana, dengan terpaksa dia kemudian meminta supaya ikut bersama dengan Neytiri. Tapi sayangnya, Neytiri menolaknya. Hal itu dikarenakan penampilan serta tingkah laku Jack sangatlah mencurigakan. Tapi meskipun begitu, tampaknya Neytiri ini paham kalau sebenarnya sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah orang jahat, di mana Jack hanya butuh beradaptasi supaya bisa memahami keadaan di sekitarnya. Next, nggak lama kemudian, sekelompok pasukan Na'vi yang dipimpin oleh Sute datang untuk menangkap Jack, yang kemudian mereka dibawa ke benteng pertahanan sekaligus rumah bagi klan Omaticaya, yaitu sebuah pohon yang berukuran raksasa. Jack kemudian dipertemukan dengan ayahnya Neytiri sekaligus pemimpin Omaticaya yang bernama Eitukan. Di sini Eitukan bertanya, kenapa Neytiri berani-beraninya membawa orang asing ke tempat mereka. Neytiri lalu menjelaskan kalau pada awalnya dia sebenarnya emang kepengen membunuh Jack. Namun secara tiba-tiba, Eywa sepertinya memberikan sebuah petunjuk kepada dirinya. Nah, by the way, Eywa itu dianggap sebagai penuntun kehidupan dan juga dewa bagi semua rakyat Pandora. Moat, pemimpin spiritual klan sekaligus ibunya Neytiri juga ikutan muncul untuk memutuskan mau diapain si Jack ini. Jack mengaku kalau dia nggak punya niat apa-apa. Jack juga mengatakan kalau dirinya hanya kepengen belajar tentang kehidupan orang Na'vi. Nah, singkat cerita nih, akhirnya ayah dan ibu Neytiri mengizinkan Jack untuk berada di sini, di mana Neytiri sendiri nantinya akan diberikan tugas untuk mengajarkan Jack tentang bagaimana caranya masuk ke dalam masyarakat mereka. Kabar tentang Jack yang berhasil masuk ke dalam klan Omaticaya membuat semua orang jadi kaget dan terkejut, karena selama ini mereka nggak pernah berhasil. Ya palingan selama 5 tahun belakangan, mereka cuma bisa berkomunikasi aja. Tapi kalau diajak masuk ke dalam klan tertentu, mereka selalu gagal. Nah, dari sana Jack kemudian di-briefing oleh Miles dan juga seseorang yang bernama Parker, yang merupakan kepala administrasi dari RDA, sekaligus orang yang memiliki otoritas penuh atas semua kegiatan mereka di sini. Jack diberitahu kalau di dalam pohon raksasa tempat tinggal klan Omaticaya terdapat kandungan anoptanium yang sangat melimpah. Karena itu, Jack diberikan waktu selama 3 bulan untuk bisa membujuk para penduduk Omaticaya supaya segera pindah dari sana. Dan kalau Jack sampai gagal, maka jalan yang akan ditempuh adalah dengan cara menggunakan kekuatan militer. Singkat cerita, setiap hari pun kini dilalui Jack dengan cukup mudah. Dia bahkan diajarkan bagaimana caranya menunggangi hewan-hewan liar. Bukan cuma sekedar naik, iha-iha kayak naik kuda, tapi melakukannya dengan cara menyatu dengan pikiran hewan tersebut. Forward.
Nah, di lain sisi, Sute tampaknya menunjukkan rasa nggak sukanya terhadap Jack. Dia bahkan menganggap kalau Jack nggak akan bisa belajar apa-apa dari kaum mereka. Sementara itu, Dr. Grace yang nggak mau kalau program avatar miliknya diintervensi sama Miles dan juga Parker, kemudian memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bersama dengan Jack, mereka pergi memindahkan semua peralatan mereka ke sebuah area yang dinamai dengan Situs 26, di mana di sana terdapat banyak sekali pegunungan yang terlihat mengambang. Mereka kemudian tiba di sebuah fasilitas lama yang sekarang akan digunakan kembali sebagai tempat untuk melakukan kegiatan, sekaligus tempat untuk menampung cryo penghubung dengan avatar milik mereka masing-masing. Next, setelah itu, Jack kembali masuk ke dalam avatarnya. Nah, sekarang Neytiri akan membawa Jack naik ke atas pohon raksasa, di mana di sana Jack diperkenalkan dengan Ikran, seekor predator udara mirip naga yang merupakan hewan asli Pandora. Nah, biasanya Ikran digunakan oleh Na'vi untuk melakukan perburuan dari udara, sekaligus dijadikan kendaraan, atau bisa juga digunakan dalam pertempuran. Tapi untuk bisa menjadi penunggang naga, Jack harus memilih Ikrannya sendiri, dan si Ikran juga harus memilih penunggangnya sendiri. Jadi biar sama-sama klop lah intinya. Next, kemudian hari-hari terus berlalu, dan Jack kini udah semakin paham tentang berbagai macam hal, mulai dari bahasa Na'vi, kemampuan bertarung, menunggangi hewan, dan bahkan bertahan hidup di tengah hutan. Semakin lama Jack masuk ke dalam Pandora, tampaknya semakin tahu juga dia tentang arti sebenarnya dari betapa pentingnya hutan ini bagi Omaticaya. Singkat cerita nih, Jack pada akhirnya dianggap layak untuk memenuhi kriteria menjadi seorang pemburu. Karena itu sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jack untuk memilih sendiri Ikran miliknya, di mana dia kemudian dibawa ke lokasi tempat Ikran lagi pada ngumpul. Sambil dikawal yang lainnya, Jack perlahan-lahan mendekati dan memilih nih kira-kira yang mana yang paling oke. Sampai kemudian dia menemukan satu Ikran yang sepertinya terlihat ingin membunuhnya. Makhluk itu emang sempat melawan ketika akan ditunggangi. Namun pada akhirnya Jack berhasil menyatukan pikirannya dengan makhluk itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Jack terus melatih kemampuan berburu bersama dengan Neytiri dan juga klan Omaticaya. Saking seringnya dia berlatih, Jack bahkan sempat merasa kayak dia udah menjadi pemburu yang paling tangguh. Namun suatu hari, perasaannya itu berubah ketika dia dan Neytiri bertemu dengan seekor Ikran yang lain. Untungnya, mereka masih bisa selamat dari serangan makhluk yang bernama Leonopteryx, atau biasa juga disebut sebagai Toruk. Nah, di sini Neytiri lalu menceritakan kalau sebenarnya cuma ada 5 Na'vi yang berhasil mengendarai Toruk, di mana mereka yang berhasil mengendarai Toruk akan dipanggil sebagai Toruk Makto. Jadi, siapapun yang bisa menyandang gelar Toruk Makto, maka orang tersebut akan dihormati sekaligus disegani oleh semua Na'vi yang ada di Pandora. Next, kemudian nggak terasa nih, udah 3 bulan lamanya Jack bersatu dan menjadi Na'vi, di mana sekarang sudah waktunya bagi Jack untuk mengakhiri semuanya. Namun rupanya Jack meminta supaya dikasih satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan sesuatu di sana. Sebelum nantinya dia akan meminta penduduk Omaticaya supaya meninggalkan tempat tinggal mereka. Nah, apa yang dirasakan Jack sekarang ini itu udah jauh berbeda dengan 3 bulan yang lalu. Kalau sebelumnya dia oke-oke aja gitu buat ngasih informasi apapun kepada RDA, sekarang udah beda cuy. Doi udah menyatu dengan alam. Udah gitu, Jack sekarang resmi menjadi anggota baru dari klan Omaticaya. Dan yang lebih beratnya lagi, Jack dan Neytiri sama-sama saling jatuh cinta. Next, setelah itu, Jack kemudian dibawa oleh Neytiri untuk mengunjungi situs Omaticaya yang bernama Pohon Suci. Tempat di mana mereka biasanya melantunkan doa atau sekedar mendengar suara-suara dari nenek moyang terdahulu, sekaligus menjadi lokasi berkumpulnya Eywa. Nah, keesokan harinya, Neytiri dikagetkan dengan kemunculan sebuah bulldozer beserta tentara yang dikirimkan RDA untuk menghancurkan situs suci ini. Nah, karena Jack lagi berada di fasilitas, akibatnya tubuh avatarnya pun masih tertidur. Neytiri dengan terpaksa harus menyeret tubuh Jack demi menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya Jack menghabiskan sarapannya dan kembali ke dalam avatar.
Wake up! Mengetahui keadaan tersebut, Jack mencoba untuk menonaktifkan bulldozer itu. Namun sayang, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, situasi itu kini membuat kegaduhan di dalam Omaticaya, di mana Sute mengajak semua pejuang Omaticaya untuk berperang melawan manusia yang mereka sebut sebagai kaum langit. Keadaan bahkan menjadi tegang ketika Dr. Grace dan Jack mencoba mengingatkan kalau mereka nggak bisa melawan para manusia begitu aja. Nah, di sini Jack sempat ingin menceritakan kalau sebenarnya dirinya bukanlah penduduk asli dari Pandora. Tapi sayang, di saat yang bersamaan, Miles dan pasukannya udah sampai di fasilitas dan membangunkan Jack dan juga Dr. Grace. Di mana dari sana mereka berdua kemudian dibawa dan diinterogasi. Sebenarnya RDA hanya mau menghancurkan pohon raksasa. Namun ternyata nggak semudah itu, karena jika mereka menghancurkannya, maka hal itu dapat merusak semua jaringan syaraf biologi di Pandora. Rupanya, setelah mendengarkan hal tersebut, Parker dengan terpaksa memberikan Jack dan juga Grace waktu selama 1 jam untuk bisa meyakinkan Na'vi supaya segera mengungsi. Nah, dari sana, mereka berdua lalu kembali dan masuk ke dalam avatar masing-masing, di mana Jack kemudian mengaku di depan semua rakyat Omaticaya kalau dia adalah seorang mata-mata. Ya, awalnya dia emang mata-mata, tapi seiring berjalannya waktu, Jack jadi berubah total. Apalagi sekarang dia udah mencintai Neytiri. Namun sayang, apapun yang dikatakan Jack sekarang ini, sepertinya udah membuat penduduk Omaticaya menjadi kecewa, di mana dia bersama dengan Dr. Grace terpaksa harus ditangkap. Nah, nggak berapa lama kemudian nih, Miles bersama dengan pasukannya datang untuk menghancurkan pohon raksasa. Di sini, Jack bahkan masih terus untuk mengingatkan supaya mereka menyelamatkan diri. Tapi sayangnya, orang-orang Omaticaya nggak mau kabur, di mana mereka malah memutuskan untuk melakukan perlawanan. Sementara itu, Moat, ibunya Neytiri, percaya kalau Jack bukanlah orang yang jahat, di mana kemudian dia memilih untuk melepaskan Jack dan juga Grace. Dalam kejadian tersebut, anak buah Miles berhasil menghancurkan pohon raksasa, membunuh banyak Na'vi termasuk ayahnya Neytiri. Terlepas dari segala usaha yang dilakukan oleh Jack dan juga Dr. Grace, termasuk juga Norman, mereka pada akhirnya harus dipaksa keluar dari avatar dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tapi yang namanya orang baik ya, itu ada aja loh jalannya. Nah, masih ingat kan dengan pilot yang bernama Trudy? Dia ini rupanya udah muak dengan semua kebrutalan yang dilakukan oleh RDA, di mana dia sekarang melepaskan Jack dan teman-temannya. Dan dari sana, Trudy lalu membawa mereka semua kembali ke lokasi yang sekiranya aman. Tapi sialnya, pada saat melarikan diri tadi, Grace malah terkena tembakan. Nah, karena luka Grace cukup parah, mau nggak mau Jack harus membawanya kembali ke pohon suci, sekaligus meminta bantuan klan Omaticaya. Nah, masalahnya nih, kalau Jack kembali begitu aja, pastinya dia akan ditolak. Belum lagi, Neytiri dan juga Sute nggak akan pernah membiarkan Jack mendekati mereka. Nah, untungnya Jack mempunyai sebuah ide, di mana dia kepikiran untuk menangkap Toruk. Easy boy. Nothing attacks him. Dan dia berhasil mendapatkan Toruk. Dari sana, Jack langsung menemui Omaticaya sambil mengendarai Toruk. Nah, dengan keadaannya sekarang ini, Jack udah resmi menjadi Toruk Makto, dimana dengan begitu otomatis Jack bisa mendapatkan kembali kepercayaan para Na'vi, termasuk juga Sute yang tadinya nggak suka, sekarang malah memutuskan akan berjuang bersama dengan Jack. Nah, sebelum mereka merencanakan sesuatu, Jack terlebih dahulu memohon kepada Moat untuk menyembuhkan temannya, yaitu Dr. Grace. Namun, karena kondisi Grace sangat lemah, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara mentransfer Grace ke avatarnya dengan meminta bantuan Eywa melalui pohon suci. Tapi sayang, semuanya udah terlambat karena Grace ini rupanya udah nggak tertolong lagi. Nah, singkat cerita, Jack lalu meminta kepada rakyat Omaticaya supaya memberitahu semua klan yang ada di Pandora kalau Toruk Makto memanggil mereka semua untuk berjuang bersama melawan para penjajah yang mau mengambil tanah mereka. Nah, singkat cerita,
Jack berhasil menyatukan total sebanyak 15 klan dan meminta mereka semua supaya mengerahkan kekuatan untuk melawan manusia. Sementara itu di sisi lain, Kolonel Miles juga memobilisasi semua pasukan tempurnya guna melancarkan serangan besar-besaran yang rencananya Miles akan melakukan serangan terhadap Pohon Suci dengan maksud untuk melemahkan semangat para Na'vi. Nah, malam harinya sebelum mereka akan bertempur, Jack menyempatkan dirinya untuk berdoa kepada Eywa, di mana di sini Jack meminta supaya Eywa memberikannya bantuan guna melawan invasi yang akan datang. Namun Neytiri yang mendengarnya rupanya mengingatkan kalau bukan seperti itu caranya, karena menurutnya Eywa hanya menjaga keseimbangan di Pandora, bukan untuk membantu di dalam pertempuran. Nah, singkat cerita, esok harinya Miles memimpin semua pasukannya untuk memasuki area Pegunungan Apung. Mereka juga melakukan invasi dengan menurunkan pasukan darat lengkap dengan robot militer. Tapi sialnya, Miles nggak mengetahui kalau sebenarnya Na'vi sudah menunggu mereka. Pertempuran berlangsung dengan sangat seru, tapi sayangnya karena persenjataan manusia jauh lebih modern, akibatnya pasukan Na'vi yang bertempur di darat terpaksa harus mundur. Dalam kejadian itu, Sutey dan Trudy adalah dua dari sekian banyak korban yang harus mati di dalam pertempuran. Neytiri yang juga sudah tumbang kini melihat bagaimana kaumnya dibantai dengan cara yang sadis, di mana harapan untuk bisa tetap hidup seketika menjadi hilang. Namun harapan tersebut tiba-tiba muncul lagi ketika sesuatu yang mengejutkan bergerak di dalam hutan. Got movement 200 meters. Ternyata itu adalah segerombolan satwa liar yang ada di Pandora yang tiba-tiba aja ikut bergabung untuk mengalahkan manusia, yang dianggap Neytiri sebagai jawaban atas doa yang dipanjatkan Jack kepada Eywa. Nah, meskipun udah kalah nih, Miles sepertinya nggak mau menyerah begitu aja, di mana dia kini memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan bom tepat ke arah Pohon Suci. Tapi untungnya Jack berhasil menghentikannya, di mana pesawat itu kemudian terjatuh dan hancur. Nah, Miles yang marah kemudian memutuskan untuk turun sambil mengenakan setelan robot miliknya. Dia melarikan diri dari pesawatnya yang jatuh dan mendarat tepat di mana fasilitas yang berisi tubuh manusia Jack berada. Neytiri bersama dengan tunggangan yang baru sempat datang dan bertarung melawan Miles. Namun sayang, dalam kejadian itu Neytiri harus kalah. Nah, nggak lama berselang nih, Jack pada akhirnya juga muncul, di mana sekarang Jack yang harus menghadapi Miles sendirian. Di sini Miles sempat berusaha menghancurkan krayo milik Jack, di mana hal tersebut membuat Jack sempat hampir kehilangan kesadarannya. Miles mencoba memanfaatkan situasi itu dengan menangkap Jack dan kemudian berniat membunuhnya. Tapi pada saat Miles akan bersiap untuk menggorok lehernya Jack, tiba-tiba Jack yang hampir aja mati karena nggak bisa bernafas, untungnya berhasil diselamatkan oleh Neytiri, di mana dia kini bisa melihat wujud manusia Jack untuk pertama kalinya. Nah, setelah semuanya berakhir, kini Jack diangkat sebagai pemimpin baru Omaticaya. Sementara itu, semua manusia yang ada di Pandora diusir dan dikembalikan ke planet mereka, kecuali Jack, Norm, dan beberapa orang yang terpilih lainnya. Nah, di bagian penutup, Jack kini juga memutuskan supaya dirinya dipindahkan secara permanen ke avatarnya dengan bantuan Pohon Suci. Sehingga dengan begitu, Jack sekarang udah resmi menjadi alien. Film yang luar biasa. Sebenarnya gue sengaja recap film ini, karena Avatar yang kedua kan udah ada tuh. Jadi nggak ada salahnya recap film yang pertamanya dulu, biar enak aja untuk masuk yang kedua. Oke lah, segitu aja kali ya untuk recap film hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.